Pendapatnya nih masalah capres cawapres ini, apa opininya gimana begitu, biar ada gambaran buat masyarakat. Yang penting nyari yang nggak masyarakat. menyengsarakan rakyat. Terus apa lagi mbak? Menyengsarakan yang bikin rakyat senang bahagia. Kasih apaan satu-satu ya. Soalnya baru tahu ini juga ada calon-calonnya. Tahu ya. Baru berapa bulan ini. Awalnya siapa? Pak Prabowo sama siapa? Siapa? AHY. Nggak jadi, terus sama siapa lagi? Maju kan biar suaranya masuk. Suaranya biar masuk. Bukan mikir, tapi langsung ke HP. Pak Mahfud sama Pak Ganjar. Coba dikomeni satu-satu tuh capres tuh. Pak Bowo dulu. Pak Prabowo lo menurut pribadi Simbah. Kulo. Ya mantap aja. Pejuang veteran. Cuma ini sayang ini kok agak manuvernya bikin Mbak Megawati merasa dikhianati. Ini gak boleh nyebut nama ya. Hilang lah. Emangnya TV. Jadi sebut aja satu persatu. Dikaitkan sama lo Konoha. Emang di mana negeri Konoha tadi mana? Konoha sebelahnya Malaysia. Sebelahnya apa? Perindavan. Cuma ini yang diwaspadai ini apa? Jadi yang lagi apa itu ya? Mbah Kaguya. Loh, siapa tuh? Mbah Kaguya. Itu musuh bebuyutannya. Naruto. Kan Naruto. Kok kesana sampai mas? Kok ke Naruto mbak? Iya mbak. Kebablasan. Kok Kaguya? Tapi ya bagus lah Pak Prabowo ini berarti menunjukkan bahwa beliau ini nggak didikte sama nggak kena genjutsu. sama Di genjutsu sama mbak? Sama tadi. Mana nenek? Nenek. Astagfirullahaladzim mbak. Piye mbak? Kok orang ngelawak? Cari aman. Cari aman. Aman. Jangan sampai hilang bisa. Hilang paling motornya. Helmnya hilang mbak. Prabowo oke, tapi wakilnya kan nggak oke. Gimana tuh? Nah itu kan banyak orang menilai nih mbak. Kan siapa wakilnya? Gibran ya? Gibran. Lah pengalamannya apa katanya di pemerintahan? Terus posisinya sekarang wali kota Medan ya? Itu iparnya itu. Oh, iparnya. Pak Bobi itu. Oh Solo. Kan sampai Ahok juga bersuara kan gitu loh. Kan baru 2 atau 3 tahun gitu loh. Kok langsung jadi wakil begitu.
Nah itu gimana Pak? Sedangkan kan dalam acara internasional itu kan biasa kepala negara yang hadir. Nah kalau Pak Prabowo mungkin oke lah, kan pengalaman internasional kan luas. Tapi misal Pak Prabowo absen begitu, misalnya sakit, kan biasanya kan wakilnya maju. Itu gimana nanti? Sedangkan kata orang, Gibran kan belum ada pengalaman begitu. Katanya begitu. Itu gimana Pak? Menurut Mbak ini gimana? Ya udah. Pertama mungkin dari segi dia mencalonkan diri, ya sah-sah aja menurut saya. Soalnya negara demokrasi, Wah iya jelas. masa warga negara mau mengajukan diri, dia berarti dia mengajukan diri itu berarti dia punya kepercayaan. Walaupun kamu bilang nggak sah, dia tetap maju juga, Mbak. Nyatanya kan batasan umur aja kan udah diganti tuh. Itu kan. Walaupun dia 36 kan, aslinya 40 batas minimal. Minimal cawapres. Iya kan udah dirubah juga tuh peraturan kan. Nah, coba Nggak apa-apa, yang berubah ya aman. pamannya. Oh gitu. Yang penting mungkin dilihat ini skillnya memadai aja. Walaupun pengalamannya sebentar di Solo, tapi mungkin perkembangan Solo dilihat bagus. Mungkin nanti ada perkembangan mobil lain lagi selain SMK. Keren ya. Jadi mungkin itu yang ditunggu. Bisa ke mobil Mbak. Ini jurus yang berhasil, jadi harus ditiru lagi. Jurus kemarin berhasil. Waduh, kacau Oh, banget. benar berarti. Kemarin ini kan bapaknya kan kartu, sekarang juga jurus kartu juga itu. Jadi sama jurus kartu sama jurus mobil ya. Nanti belum lagi jurus terjun ke mana sungai. Nggak keselokan lagi. Sungai, nggak gorong-gorong ya. Kalau Pak Anies kan sudah terjun ke pasar, mungkin nggak sama, nggak mau sama. Gitu ya. Tempat Yang yang penting yang terjun Terjun payung aja. Kepulauan Solo berarti. Bisa aja gitu. Kan janjinya katanya tuh membuka 17 juta lapangan kerja ya. Oh, ibu kan tuh? Apa Ganjar ya itu tuh? Kalau Nah coba kalau Ganjar gimana Mbak? Nah itu kan di antar capres itu kan ada mau membuka 17 lapangan kerja. 17.000. 17 juta kan? 17 juta. 17 juta. Sedangkan Pak Jokowi itu kan 10 juta. Realisasinya gimana begitu? Nah ini 17 juta loh. Kayak mana coba Pak? Apalagi ada partai itu katanya kalau mereka menang BPJS gratis. itu yang dukung Lah iya Pak itu. Ganjar. Sedangkan BPJS bayar aja tahu sendiri lah pelayanannya gimana kan. Masyarakat kan ngeliat sendiri lah begitu kan. Pagi gratis. Coba gimana? Itu masuk akal nggak tuh kira-kira BPJS gratis itu? BPJS banyak utang nggak? Masuk akal, masuk akal. Oh iya. Bisa dimasukkan, nggak terlalu keluar nurul. Keluar nalar. Masih masuk. Ya mungkin ada solusinya, mungkin apa gaji DPR mungkin dikurangi dikit. Oh gitu ya. Apa Pejabat-pejabat yang ada. biaya mereka jalan-jalan pariwisata itu. Oh begitu. Utang lagi. Bukan dinas mah. Oh ya dinas. Dinas. Perjalanan dinas. Oh, bahasa resminya dinas. Oh begitu. Dinas mungkin dipotong. Bisa jadi gitu solusinya. Kalau masalah 17 juta lapangan kerja, karena yang digandeng siapa Pak Ganjar dari siapa? Pak Mahfud ya. Iya. Oh ya Pak Mahfud. Ya mungkin beliau tahu apa, sambil merangkul partai milenial PSI itu. Mungkin mereka tahu belum yang apa skillnya kaum milenial, jadi nanti mungkin dibikinkan yang cocok Isunya gitu. isunya. Kalau Pak Mahfud, kalau menurut Mbah piye itu? Kata beliau kan hukum di Indonesia ini bobrok katanya. Katanya begitu kemarin itu. Jadi parah lah kata beliau begitu kan. Sedangkan Menko Polhukam dulu siapa? Nggak tahu juga. Terus ada netizen tanya, kemarin hampir 5 tahun ngapain aja katanya begitu. Itu gimana Mbak? Untuk perbaikan hukum itu apa mungkin begitu loh?
waktu beliau bilang bobrok mungkin beliau juga sudah tahu solusinya mungkin. Oh begitu ya. Bisa jadi makanya beliau pengen terjun langsung Oh begitu. Oh biar naik jadi untuk wakil ya kan. tambah bobrok atau yang terjadi untuk memperbaiki. Bisa aman gitu. Sudah tahu solusi tapi masih isolasi. Oh begitu. Ya pokoknya beliau yang pengalaman ya udahlah. Oh, iya. Yang penting kita tidak menceng yang salah. Oh gitu. Sini masih aman gak? Bener. Tapi beliau ngomong kalau malaikat masuk sistem itu bisa jadi Iblis gitu. iblis itu. Gimana ya? Gimana itu Pak? Apa sistemnya harus dirubah? Apa iblisnya suruh tobat? Itu malaikat, beliau kan bukan malaikat. Oh begitu. Oh berarti nggak masuk ya? Nggak masuk. Karena beliau mungkin ya lebih anu lah. Secara pengalaman politik, kalau malaikatnya memang nggak pernah ikut politik. Itu kan majas tuh Mbak. Gitu. Maksudnya tuh saking ngerinya gitu loh. Sehingga orang tuh cepat berubah begitu loh. Politik di Indonesia tuh kan kata beliau begitu. Sehingga meminjam kata istilah malaikat begitu kan. Ya kita tahu kalau secara hakiki ini malaikat nggak mungkin politik ya. Iya. Piye tuh Mbak? Itu beliau ucapkan dulu waktu di zaman yang lagi bobrok. Oh begitu. Kalau sekarang? Atau beliau kecewa apa segala macam. Oh begitu. Politik. Sekarang mungkin sudah ada perbaikan, ada jalan, ada celah untuk diperbaiki. Oh gitu. Mbak ini kocak ya. Gimana kalau kita sebut Mbak kocak aja? Mbak Kopla. Lah kan di antara capres itu Mbak ada yang asli ketua umum partainya sendiri gitu loh. Terus ada yang dicalonkan. Terus ada katanya lagi yang dari petugas partai. Nah itu kira-kira itu bisa bersikap sebagai kepala negara nggak Mbak? Misalnya bukan ketua umum parpol itu Mbak. Apa nanti ada kepentingan partai kah begitu yang harus dijalankan begitu? Kira-kira. Sedangkan presiden itu kan tertinggi begitu loh di Indonesia ini kan, dia yang punya kuasa. Kalau idealnya presiden kan ya itu nggak terdikte sana sini. Oh begitu. Tapi kalau untuk zaman sekarang, apalagi yang maju anak buah partai apa tadi? Petugas. Ya ada kemungkinan, nggak bisa dipungkiri. Ada kayak yang sudah ini beberapa tahun terakhir ada pengendali di balik layarnya. Kalau misalnya kan ada satu kader itu bukan kader gitu loh Mbak, bukan satu kader sih, capres tapi bukan kader dari mana saja, independen lah gitu. Dia ambil sama yang punya partai begitu loh, sehingga katanya tuh biar tidak ada tendensi kan gitu, ini sebagai suruhan partai gitu loh, karena memang melihat potensinya begitu loh, maka dimajukan begitu. Nah sehingga tidak ada kepentingan partai-partai katanya begitu. Itu gimana pendapatnya Mbak? Masuk akal, bisa jadi seperti itu. Kalau kayak di Banjarmasin kan lu ada siapa sana? Pak Ibnu Sina kan independen juga kan. Oh gitu ya. Tapi ya tergantung tadi lah seberapa kuat partai yang dia dukung tadi. Kalau emang pengaruhnya partai itu pengaruhnya kuat ya, orangnya ini kalah bisa juga goyang juga, bisa diatur juga. Tapi wakilnya ketua umum partai juga loh Mbak. Coba pemilik partainya lagi kan gitu ibaratnya kan ketuanya. Jadi bukan kader partainya tapi ketua partainya yang jadi calon wakil presidennya tuh. Bisa jadi yang wakilnya nanti yang agak kuat gitu ya, agak menguatkan, sering menguatkan ya. Kalau dilihat itu apa yang jadi calon presidennya kan orang berpendidikan, jadi mungkin nggak terlalu mudah dipengaruhi, bahkan mungkin bisa saling melengkapi ya. Melengkapi. Mungkin wakilnya itu mengajukan usul-usul gini, itu bisa musyawarahkan.
Oh gitu. bisa atau bisa dikembangkan lagi. Ini ngomong-ngomong jagoan kita nih, Pak Anies Pak Muhaimin. Katanya kan presiden itu perang Jawa. Presiden itu sesuai ramalan Joyoboyo itu yang Notonegoro, yang o ini. Ini gimana nih Rosid Baswedan? Anies Rosid Baswedan kan nggak ada O-nya, nggak ada Jawanya. Gimana Mbak Jo? Ya nggak terlalu percaya juga sama ramalan ya. Karena kebanyakan netizen itu kalau dilihat di sosmed kan sudah bosen dipimpin sama yang ujungnya o. Gitu. Waduh. Kenapa itu? Alasannya kenapa itu? Karena ada apa kenangan-kenangan yang agak-agak kurang menyenangkan Dengan yang O ini ya. Iya, yang Oh, berarti sekali-kali yang nggak O lah ya. soalnya Indonesia kan bukan cuma Yang O aja. o aja. Ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Oh iya, dulu kan ada yang pernah jadi presiden itu kan dari Sulawesi tuh, Bah. Dari Parepare itu kan. Itu kan menggantikan. Nggih. Pak Habibie. Apa memang karena kebetulan tuh, Bah? Presidennya mundur kan beliaunya naik gitu. Oh, bisa jadi. Oh, bisa jadi ya. Yang naik siapa ya? Saya nggak tahu. Kan itu kan Pak Presiden Soeharto kan dituntut mundur kan. Wah. Nah, sehingga kan wakil yang naik untuk mengendalikan pemerintahan waktu itu kan aturan negara kan begitu. Gitu. Ya, maaf nih soalnya dadakan. Oh, gitu. Oh, nggak apa-apa. Nggak usah diomong itu. Kode etik jurnalistik nggak usah diomong. Netizen nggak tahu dadakan yang nggak dadakan. Berarti yakin ya, maksudnya walaupun nggak O, nggak Notonegoro, tetap optimis ya. Ya, optimisnya mungkin, tapi yang namanya mayoritas masyarakat Indonesia yang vokal ya dari OO itu. Jadi perlu ada apa? Dirangkul lah. Yang kaum OO ini dirangkul supaya bisa dimanipulasi. Apa itu? Manipulasi, Bang. Dimonopoli, apa? Dirangkul. Dikendalikan. Tapi ada dua yang O loh, Mbah. Calon presidennya, Mbah. Heeh. Yang satunya kan bukan murni asli O kan. Ibunya itu katanya tuh orang Sulawesi, Manado. O juga berarti Manado. Gimana tuh, Mbah? Pak siapa Pak? Pak Prabowo Subianto. Subianto. Itu yang dari Manado kan? Ibunya beliau. Oh, ibu. Ya bisa jadi. Kan beliau udah nggak percaya sama tadi. Katanya netizen sekarang udah nggak terlalu percaya sama ramalan. Nggih. Kalau beliau Pak Prabowo kan ya masih punya bayangan masa lalu juga. Oh, bayang-bayang. Bayang-bayang. Kan tidak semua orang punya bayang-bayang ya. Tapi kita nggak bisa juga Pak menentukan seorang dari masa lalunya. Terus kira-kira capres-cawapres nih gimana caranya untuk Palestina, kira-kira cocoknya gimana mereka bersikapnya? Sebagai presiden yang punya hak diplomasi apa? Prerogatif ya mungkin bisa apa, lebih memunculkan suaranya di internasional PBB dan untuk terhadap masyarakat dalam negerinya ya, karena negara kebanyakan mayoritas umat Islam ya, digalakkan lagi doa-doa, istighosah, selawatan. Nyumbang dana juga Boleh ya? boleh. Masa nggak nyumbang ya? Tapi isunya ini terpa isu lain loh, Mbak. Yaman ini gimana Yaman? Nanti gua masuk presidennya, capresnya orang Yaman, keturunan Yaman, gimana? Yamannya itu kan ya mbah-mbahnya, sedangkan itu kan mbahnya yang buyut-buyut di atasnya jauh kan, sedangkan beliaunya nyapres kayaknya sudah nggak diragukan lagi ya Pak. Ke Indonesia kan. Rasa nasionalismenya bisa dibuktikan dari jejak rekamnya, dan sepertinya belum mungkin ya
nggak ada bukti atau belum ada bukti bahwa beliau mungkin pernah nyinggung-nyinggung rasis atau segala macam, nggak ada, masih aman. Yang diragukan dari kenyamanan itu apanya? Ya masuk presidennya orang asing. Nggak asing-asing banget lah. banyak asing. Darahnya asing. Kalau ideologinya apa, visi apa segala macam itu sudah sesuai sama Pancasila, nasionalisme Indonesia. Kaum santri, kaum nabi ini khawatir nih, jangan-jangan nanti diboncengi sama Salafi, diboncengi sama TI, dibonceng Wahabi, Ikhwan Muslimin, gimana nih? Sedangkan kita ini kan ahlu sunnah wal jamaah ala Nahdlatul Ulama. Ya gampang aja. Kita ini kan mayoritas. Mayoritasnya tinggal kita lebih ngerangkul. Soalnya mereka ini kurang dirangkul aja. Cara Pendekatan. Cara menyetir mereka tuh dengan dirangkul. Tapi bisa terbantukan nggak bah tuh? Kan waktunya kan dari keluarga besar NU tuh bah. Iya. Nah begitu. Itu Nah, kan secara nggak langsung kan juga kan menipis isu bahwasanya ini calon presiden ini katanya kan akan ditunggangi ini gitu loh. Nah, sedangkan wakil beliau kan malah dari keluarga besar, bahkan pendiri NU malah, ya kan? ya, cucunya sendiri. Nah. Ya itu. Nah, jangan dari itu bisa jadi penetralisir dari isu-isu tersebut. Ya tadi Pak Aniesnya cendekiawan, Caiminnya adalah santri, maka nggak mungkin kan. Cendekiawan itu biasanya pandangannya luas, terbuka, open minded. Oh begitu. Jadi nggak mungkin loh ketika Caimin ngasih masukan misalnya tentang paham-paham radikal teroris, pasti dipikir masa-masa. Apalagi Pak Anies sudah berpengalaman kan dari tahun-tahun yang lalu, sudah diterpa isu-isu seperti itu. Nyatanya faktanya semua dirangkul dan beliau mengatakan saya gubernur untuk semua begitu ya. Jadi semua didudukkan bersama begitu ya. Dan beliau tidak pilih ini pilih itu begitu. Karena kewajiban beliau sebagai gubernur sehingga tidak memilih macam-macam, semua berada di bawah beliau begitu ya. Dan semua dirangkul begitu. Ya, secara sebagai gubernur seperti itu memang sudah sepantasnya seperti itu, tapi tetap ada sebagai pribadi orang yang beragama tetap punya pandangan, bisa menilai ini si A aliran ini gini, tetap bisa menilai, menempatkan pada posisinya, tentunya dengan tadi konsolidasi bersama Caimin sebagai yang lebih matang aswajanya. Ada isu juga Mbah, kalau misalnya dia terpilih katanya kan gitu kan, Indonesia bakal porak-poranda seperti Suriah, seperti Yaman katanya. Dulu kan isu itu kan juga ada tuh, kalau terpilih jadi gubernur Jakarta akan jadi Suriah katanya begitu, porak-poranda hancur. Nah, ternyata malah Jakarta banyak dapat penghargaan internasional ya kan, dari berbagai sisi, ini dan itu, dalam negeri, luar negeri itu banyak perubahannya begitu. Nah itu bagaimana nanti menanggapi isu yang seperti ini lagi gitu loh, ketika dilontarkan kalau beliau jadi presiden Indonesia tuh. Ya tadi tinggal tunjukkan bukti yang sudah ada. Ya mungkin dari Pak Aniesnya juga mungkin lebih mendalami tadi aswaja, lebih sering mungkin umaro hadir ke majelisnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Terakhir Mbak, kata-kata nasihat untuk para capres dan cawapres Mbak, yang simpel Mbak, monggo. Ya pokoknya bahagia ya.
bahagia ya. bahagia dan membahagiakan rakyat. Nah ini Bahagian rakyat, bahagiakan Kanjeng Nabi. itu anu kata-kata mutiaranya itu bagi capres cawapres harap berbahagia dan membahagiakan. Oke, cukup ya. Oke.